Terakhir kali. Kalian pilih dia. Aku pilih diri. Ayo, janji ya. Setelah lulus, kita harus bersama masuk Inovasi Nusantara. Iya, Rama. Ayo. Kita bertiga sahabat dari kecil. Kita tak bisa terpisah. Nantinya, baik kuliah maupun kerja, kita harus bersama selamanya. Oke. Janji ya, bersama masuk Inovasi Nusantara. Aku bersumpah, di masa depan, apapun yang terjadi, aku, Dimas Arya, akan selalu berdiri tegar di sisinya. Takkan meninggalkan. Aku juga bersumpah, aku, Ayu, dan Dimas akan bersama seumur hidup. Takkan pernah terpisah. Janji jari 100 tahun tak boleh ganti. Yeay, selamat lulus. Janji musim panas itu malah hancur oleh anak miskin yang didukung keluarga kami lebih dari 10 tahun. Makasih Kak Rama dan rekomendasi Dimas. Akhirnya hari ini aku dapat tawaran Inovasi Nusantara. Jadi, akhirnya kalian tetap memberikannya satu-satunya rekomendasi pada dia. Aku akan segera ada di sisimu. Oh ya, ayo, jangan lupa janjimu sama kami. Setelah lulus, kamu harus pilih antara kami berdua untuk dinikahi. Jangan ingkar janji ya. Ayo, tak peduli kamu pilih siapa, persahabatan kami bertiga tak akan berubah. Selamanya tak akan berubah. Iya. Oke. Untung ada kalian. Ironis. Persahabatan belasan tahun ternyata kalah dari seorang yang tiba-tiba muncul. Acara ini mewah, aku bahagia banget. Bahkan hadiah masuk kerjaku ternyata cuma bonus untuk Intan. Gaun ini, Intan, gaunmu itu dari mana? Maaf ya Kak Ayu, aku lupa bilang. Aku nggak punya gaun. Jadi di lemari pakaianmu, aku ambil satu. Kamu nggak marah kan? Siapa yang kasih tahu kode rumahku? Siapa yang izinkan kamu masuk? Kamu tahu nggak, perbuatanmu itu namanya mencuri. Aku bisa saja lapor polisi. Maaf, aku nggak sengaja. Aku nggak nyangka cuma pinjam baju, kamu bisa marah begini. Aku cuma pinjam pakai. Aku nggak curi, jangan lapor polisi ya. Ayo, jangan bicara kasar. Intan itu miskin. Dari kecil nggak pernah pakai baju bagus. Dia cuma mau berkesan di acara penting. Kenapa mulutmu begitu jahat? Dengar ya, aku yang kasih kode rumahmu. Intan bukan orang luar. Marahin aku saja. Jangan susahkan Intan. Gaun itu untukmu. Bukan cuma gaun itu, juga kedua sahabatku ini, kuberikan untukmu. Halo. Halo Ibu Ayu, saya HR dari MG Teknologi. Kami sudah terima konfirmasi masuk kerja Anda. Anda perlu datang Senin depan untuk melapor diri. Silakan segera siapkan dokumen ke luar negeri. Tenang, aku pasti tepat waktu. Rama. Dimas. Dulu aku menyerah dari impianku untuk kuliah bersama kalian. Aku akan mengejar impianku sendiri. Satu minggu lagi. Jalan terpisah. Hitung mundur ke luar negeri. Jalan terpisah. Selamat tinggal. Ayu, nanti kalau besar harus nikah sama aku. Jadi pengantin tercantikku.
Ayu, nanti kalau besar harus nikah sama aku. Kamu harus pilih antara kami. Pilih satu. Kok kalian tahu? Kalau aku besar nanti harus nikah sama kalian salah satunya. Harus pilih satu. Ayu, kok kamu buang semua barang dari kami? Kamu masih marah ya? Karena kami kasih password rumah ke Intan? Atau kamu marah karena dia pakai gaunmu? Udah, jangan marah. Nanti aku beliin yang baru. Cuma masalah sepele. Kamu marah saja sudah. Kok malah buang-buang barang? Cuma buang barang, kok reaksi sebesar ini? Kalau aku bilang, aku mau kerja di luar negeri dan pergi selamanya, apa kalian akan gila? Barang-barangnya sudah berjamur, cuma buang-buang tempat, makanya aku buang. Kamu beneran gak marah? Mulai sekarang, kita sudah selesai. Buat apa aku marah? Kalau sudah berjamur, buang juga bagus. Nanti aku beliin yang baru. Si Ayu ini sifatnya makin parah saja. Baru bicara sedikit, langsung ngambek. Yuk, bujuk dia. Sudahlah, lagian Senin depan dia harus memilih. Ayu, sebelum Senin depan, kamu harus beri aku jawaban. Kamu dengar? Itu takkan pernah terjadi. Senin depan, aku akan pergi selamanya. Sudah Ayu, jangan marah karena hal sepele. Mulai besok kita akan menyelesaikan daftar wisuda kita. Tidur awal ya. Besok jangan telat ya. Semalam Intan mimpi buruk lagi. Luka dari keluarga asli butuh seumur hidup untuk sembuh. Agar Intan bisa benar-benar berhenti di masa lalu, kami putuskan mengajaknya jalan-jalan. Ayu, daftar wisuda kamu atur sendiri saja. Katanya, kalau aku mau, mereka akan tinggalkan segalanya demi aku. Kak Rama, Dimas, aku menghabiskan 3 hari 3 malam untuk membuat rute wisata wisuda kita. Coba tebak, kita akan kemana dulu? Kemana? Jadi kemana? Cepat kasih tahu kami. Kita akan ke Taman Hiburan Fantasi. Beruntungnya aku punya kalian. Dimas, kamu nggak bisa berenang. Waktu berenang, pakai smartband ya, biar detak jantungmu bisa dipantau. Makasih. Kak Rama, waktu kamu selam, wajib pakai kacamata renang, biar mata nggak kena gangguan. Perjalanan tak terlupakan. Terima kasih sudah selalu ada. Semoga di kehidupan selanjutnya kita masih bersama. Paket. Sini. Ayu, inovasi Nusantara. Pasti kamu juga sudah dapat kan? Dapat. Kami sudah dapat tawarannya. Pasti kamu juga sudah dapat kan? Aku sudah dapat. Yanyu, aku sudah pesan tempat. Nanti kita makan bareng ya. Iya Yanyu, setelah makan kita ajak belanja baju. Utang kita waktu itu, kali ini pasti kita ganti. Gak usah. Kalian pergi saja. Yanyu,
Kalau kamu gak pergi, aku akan terus di sini. Sampai kamu setuju. Sudahlah, di LA mungkin akan salju. Beli baju musim dingin juga bagus. Baiklah, ayo. Akhirnya kalian datang. Aku sudah nunggu lama. Ayo makan, nanti dingin. Maaf ya, bikin sayangku nunggu lama. Yanyu, katanya Xing Yao juga ada yang mau dibeli. Jadi ikut datang, nanti kita jadi rekan kerja. Bisa saling menjaga. Lagian, kita nggak akan ketemu lagi. Kalian dan aku sudah selesai. Terserah kalian saja. Xing Yao, aku ingat kamu suka pedas. Jadi aku sengaja pilih restoran Hunan. Paling pedas di kota. Pasti kamu suka. Kok sedikit banget? Ini mana cukup? Kak, menu dong. 1 daging sapi pedas, lalu lidah sapi dengan lada, dan juga daging sapi pedas. 1 jeroan ayam asam pedas. Lalu kepala. Tambah banyak cabai ya, Xing Yao suka. Xing Yao, hari ini semua pesanannya favoritmu. Kamu harus makan banyak ya. Yanyu, kok kamu nggak makan? Sahabat dari kecil. Cuma ingat orang lain suka pedas. Tapi lupa aku punya mah. Nggak bisa makan pedas. Yanyu, makanan ini enak banget. Coba yuk. Aku boleh nggak makan? Intan baik hati kasih kamu lauk. Kenapa sih kamu begitu? Ayu, kamu kenapa? Rama. Kamu nggak tahu, Ayu punya mah. Nggak boleh makan pedas. Aku ingat sudah minta penjualnya agar kurangin pedasnya. Aku akan adu domba sekarang. Nggak apa-apa. Aku minum obat mah saja. Baik. Pelan-pelan. Putri Ayu, dengar ya. Jangan makan pedas lagi, Ayu. Ayu, kamu masih marah sama aku ya? Gak mau maafin aku. Makanya gak mau makan lauk yang aku kasih ya? Aku dari kecil miskin. Gak ada yang sayang, gak ada yang cinta. Aku tahu, aku memang gak pantas dapat lebih banyak cinta. Intan, kamu ngomong apa? Maksudmu kamu gak pantas dapat lebih banyak cinta? Aku dan Rama, kita sama-sama cinta kamu. Ayu, bisa nggak lebih pengertian? Intan kan sudah kasihan. Jangan pedulikan lagi masalah sepele yang dulu. Baik. Aku makan. Ayu, karena kamu suka, makan yang banyak lagi. Ini, ribsnya super pedas dan enak. Coba yang ini juga, menu andalan mereka. Juga super pedas dan enak. Rama Pratama, Dimas Arya. Persahabatan kita dari kecil. Kubalas semua. Ayu, kamu kenapa? Ayu, kamu gak apa-apa. Ayu, kamu kenapa? Rama, minum air. Sakit. Intan gak apa-apa. Tadi aku gak sengaja terluka air panas. Sakit banget. Aku tiupin ya. Intan paling gak tahan sakit. Gak apa-apa. Di mata mereka, hanya ada yang baru kenal ini, sang kesayangan. Sedangkan aku, sudah menjadi masa lalu. Ayu, mau kemana? Sakit. Intan. Dasar orang,
Gadis itu sudah sakit perut, malah pergi. Kalian malah cuma peduli yang luka ini. Ayo cepat. Nanti malahnya tutup. Perutku nggak enak. Nggak mau. Perutmu kenapa? Memangnya kenapa lagi? Pura-pura. Kok kita makan nggak apa-apa? Cuma dia yang kenapa-kenapa. Dia pasti mau bikin malu Intan. Ayo, kamu mau ribut sampai kapan? Kamu nggak bisa nurutin Intan sedikit. Kan aku bilang nggak ribut. Aku beneran nggak enak badan. Cukup ya. Orang lain nggak tahu kamu. Kita kan tahu. Kamu kan putri kecil dari kecil. Makan, pakai, tinggal, minum, semua yang terbaik. Mana mungkin kamu gampang sakit? Jangan ribut. Tadi aku sama Dimas minum. Nggak bisa nyetir. Ayo cepat. Intan, ini gimana? Cantik. Suka. Di sana juga ada. Baju-baju ini semua mau? Iya, semua. Baik, saya proseskan sekarang. Apa? Totalnya 25 juta. Kartu. Ayo, kamu pilih baju apa? Sekalian bayar. Halo, aku ambil 2 baju musim dingin ini. Makasih. Baik, Bu. Ayo, seingatku Inovasi Nusantara ada di Kota Bahari. Di sini sejuk sepanjang tahun. Nggak perlu baju tebal begini kan? Aku mau ke utara. Apa? Ayo, kamu mau ke utara. Apa maksudmu? Memangnya apa lagi? Pasti mau jalan-jalan lah. Jalan-jalan pun gak bilang. Kamu memang gak anggap kami teman. Kami kan cuma nemenin Intan jalan-jalan beberapa hari. Perlu banget cemburu begini. Sudah Ayu, nanti kalau kami sudah senggang, kami akan nemenin kamu jalan-jalan. Sayang, gak akan ada lagi. Sweep. Dimas, Kak Rama, aku nggak usah pulang ya. Aku tinggal di daerah kumuh. Di sana nggak aman. Tiap malam pulang aku selalu takut. Tentu saja boleh. Intan, kamu bisa tinggal di rumahku. Kamar di rumahku banyak, pilih saja. Atau ke rumahku. Di rumahku ada yang kamu suka. Berbagai macam boneka. Ada beberapa yang langka. Makanan, minuman, dan permainan seru. Semua ada. Kamu pasti suka. Intan, kamu pasti capek jalan-jalan seharian ya. Rumahku ada kolam renang terbuka. Mau ke rumahku berenang? Pilih salah satu. Pilih salah satu. Makasih ya, aku belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Saingan masa kecil. Biar semua ini ikut hujan deras ini lenyaplah. Halo, Ma. Halo, Ayu. Kamu yakin nggak mau ke Inovasi Nusantara? Meskipun MG teknologi di negara merdeka lebih bagus, tapi bukannya kamu janji sama Dimas Kecil dan Rama mau masuk perusahaan yang sama? Mereka dari kecil suka nempel sama kamu. Kamu hilang sejam saja, mereka sudah nggak tahan. Kalau mereka tahu kamu nggak cuma ganti kerja, tapi juga ke luar negeri, mereka pasti gila. Itu urusan mereka. Sudah bukan urusanku lagi. Dulu, aku memang mau ke Inovasi Nusantara karena janji. Tapi MG selalu jadi tujuanku. Ini hidupku. Biar aku pilih sendiri. Baiklah, Ayu. Asal kamu yakin, aku dan ayahmu selalu mendukungmu. Untuk sementara ini, nikmati saja di negeri ini. Jalan-jalan dan berkeliling. Nanti kalau sudah di luar negeri dan sudah beres, aku dan ayahmu akan ke sana untuk menjengukmu ya. Baik. Kado. Oh, Ayu, itu kado masuk kerjaanmu. Sudah diterima. Kado? Kado apa ya? Pipa nenekmu dong. Entah kamu masih ingat nggak? Waktu kecil,
Tiap hari ribut-ribut minta nenekmu memberikannya. Nenekmu itu bilang kamu masih kecil, takut rusak. Jadi dia janji sama kamu, kalau sudah kerja baru dikasih. Tak sampai 2 tahun, dia meninggal. Sudah. Ayu, udah ya. Aku sudah suruh orang antar ke kamu. Baik. Aku tutup dulu, Ma. Intan? Ayu, kamu cari ini ya. Tadi aku lihat di depan pintu ada banyak kotak. Aku bukain aja. Musik ini pasti dari orang tuamu. Hadiah buatmu kan? Cantik banget. Ini pipa, bukan alat musik. Ini pipa. Di rumahmu pasti banyak kan? Bolehkah ini kuberikan padaku? Aku juga mau belajar. Hentikan, tak diajarin orang. Jangan sentuh barang orang lain. Kalau suka, beli sendiri. Kamu tahu aku tak kaya. Masih saja menghinaku. Mau acting di tempat lain. Kembalikan pipaku. Suyanyu, kamu punya semua ini. Lalu kenapa? Mulai sekarang, semua yang ada di sisimu, setiap barang, setiap orang, semua itu milikku. Akan kurebut semuanya. Aku bilang sekali lagi. Kembalikan pipaku. Nggak akan ku kembalikan. Memangnya kenapa? Pukul aku, ayo! Beraninya kamu memukulku. Baik, mau pipa kan? Ku kembalikan. Jangan. Tuan Xingyao, kamu keterlaluan. Hentikan. Suyanju, kamu mau apa? Xingyao, wajahmu. Baru sebentar, kamu sudah memukul Xingyao sampai begini. Kok aku gak sadar hatimu bisa sejahat ini? Ayu, Kak Yifeng, ini salahku. Aku nggak sengaja membuat pipanya rusak. Suyanju. Cuma pipa kan? Rusak. Aku gantiin aja. Perlu banget mukul orang. Ganti. Pipa ini, kalian takkan sanggup. Ayo, apa maksudmu? Seperti puisi lama, senar besarnya keras, seperti hujan deras. Senar kecilnya halus, seperti bisikan. Itu yang dimaksud pipa. Kalian masih ingat? Pipa ini dari nenek. Dimas, Kak Rama, jangan salahkan Ayu lagi. Wajahku nggak sakit. Asal Ayu senang, aku rela lakukan apa saja. Intan, kamu sadar nggak apa yang kamu bilang? Nggak jadi aktris, sayang banget. Ayo, sosokan Putri, jangan macam-macam. Cepat minta maaf sama Intan. Benar, cepat minta maaf. Aku minta maaf sama dia. Rama, Dimas, kalian bukan cuma buta, hati kalian lebih buta. Di sana kan ada CCTV. Kalau mau tahu, lihat sendiri. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada CCTV. Dimas, Kak Rama, jangan salahkan Ayu lagi. Sakit. Kalau kalian terus salahkan dia, nanti Ayu jadi nggak seneng. Nanti aku sama dia nggak bisa jadi sahabat lagi. Sudah Intan, bukan salahmu. Lihat perbuatanmu. Bandingkan dengan Intan. Ayu, kenapa pikiranmu begitu sempit? Cukup. Sudah, cukup. Dimas, kita bawa Intan dulu untuk diobati. Satu hari lagi, aku takkan pernah lagi bertemu mereka bertiga. Beberapa luka takkan pernah sembuh. Halo, ketua kelas. Kata kepala jurusan, kamu mau keluar negeri. Hal sebesar ini kok nggak bilang ke aku? Aku lagi agak sibuk. Lupa bilang ke kamu. Nanti aku traktir makan ya. Jangan lain kali. Gini aja, malam ini aku kumpulin. Biar kita kumpul-kumpul. Juga untuk mengantar kamu. Setelah lulus, kita juga akan berpisah. Kalau ketemu lagi, nggak tahu kapan lagi.
Ayu, kamu datang. Idola kampus 2 itu mana? Kok mereka nggak ikut kamu? Bukannya mereka pengekormu? Kamu kemana? Mereka ikut kemana? Iya kan? Katanya kalian interview di Departemen Teknologi Inovasi Nusantara. Lagian, semua dapat offer. Bukannya katanya setelah lulus kuliah, kamu akan pilih salah satu dari mereka untuk dinikahi? Gimana? Sudah pilih siapa? Si Ayu itu, mana ada pilihan lagi. Idola kampus 2 itu, sekarang yang paling disukai Intan Permata. Kalian nanya dia gitu, dia mau jawab apa? Halo semuanya, kami datang. Halo. Idola kampus nggak suka dia lagi. Masih sok-sokan apa? Dia itu sekarang kayak anjing terlantar. Lihat dia, cuma diam di sana, nggak berani ngomong. Sudah. Semuanya sudah kumpul semua ya. Kumpul-kumpul hari ini sungguh berarti sekali. Ini adalah setelah lulus kuliah, sebelum masuk masyarakat, kumpul terakhir kita. Juga untuk mengantar Putri Ayu. Mengantar? Acara hari ini sangat berarti. Setelah lulus kuliah, sebelum masuk masyarakat, ini kumpul terakhir, terutama untuk Putri Ayu. Ketua, saya bersulang untukmu. Terima kasih selama 4 tahun kuliah, sudah menjaga kami. Karena kamu, semua di kelas kita punya masa depan yang cerah. Kami bersulang untukmu. Ayo ketua, habiskan. Semuanya, angkat gelasnya. Habis, yuk. Iya, nanti kerja di luar negeri, kayaknya susah ketemu lagi sama teman-teman yang dulu belajar bareng. Ayu, kok kamu diam saja? Masih marah ya? Maaf, aku minta maaf. Ayu, maafkan aku ya. Ayu, aku merasa kamu berubah banget. Sifatmu jadi sangat marah. Sampai aku dan Dimas gak tahu gimana buat bujuk kamu. Gini aja, nanti kita pulang bareng ya. Gak usah. Antar Intan pulang saja. Aku punya kaki. Ketua. Putri Ayu, berani-beraninya sama aku. Akan kubuat kau marah. Nih Intan, makan buah, manis nih. Intan, kamu lagi gak enak badan. Jangan minum yang dingin dulu. Nih, ini minumannya, ini hang. Ayu, kamu selalu jadi kebanggaan kelas kita. Juga satu-satunya yang bisa kerja di jalan utama finansial. Oh ya, bukannya kamu bilang mau ke Inovasi Nusantara? Siapa sangka kamu pergi sendirian ke tempat yang jauh. Benar-benar pergi ya? Dulu aku nggak dewasa. Sekarang aku sadar, semua hal harus lebih mikirin diri sendiri. Hati manusia. Intan baik hati kasih kamu lauk. Kenapa sih kamu begitu? Kamu gak bisa nurutin Intan sedikit. Kenapa pikiranmu sempit sekali? Cuma sebuah pipa kan? Kenapa mulutmu jahat sekali? Memangnya kenapa? Pura-pura lah. Hati manusia gak bisa diandelin. Iya, akhirnya kamu akan keluar negeri. Jalan selanjutnya harus kau tempuh sendiri. Keluar negeri? Keluar negeri apa? Keluar negeri? Ayo, kemana? Putri Ayu mau keluar negeri. Di jalan utama finansial, perusahaan teknologi teratas, MG Teknologi. Ayo, bicara dong. Ayo, kemana? Dunia ini luas, aku mau lihat-lihat. Ada masalah. Ternyata kamu mau liburan ke luar negeri. Waktu dia belanja terakhir, dia pernah bilang, mana mungkin Ayu meninggalkan kita dan pergi sendiri. Ternyata sama ketua kelas laga aja. Ketua kelas, kamu keterlaluan ya. Omongan gitu bisa asal-asalan. Bukan aku kok. Sudah, kita main game aja. Kita main permainan rahasia botol, gimana? Yang ditunjuk botolnya, harus kasih tahu rahasianya. Oke, ayo. Ayu. Dimas dan Rama, kamu pilih siapa jadi pacarmu? Iya. Cepat, Ayu bilang, kami penasaran banget. Dimas dan Rama, kamu pilih siapa sih? Kami beneran pengen tahu banget. Apa aku salah lihat? Yang mereka lihat sekarang hanya Intan. Masa mereka masih khawatir jawabanku? Ayu, cepat bilang. Kamu pilih siapa sih? Kami beneran pengen tahu banget. Pilih salah satu. Keduanya. Nggak pilih. Aku tak pilih keduanya.
Intan, kamu gak apa-apa, gak terluka kan? Intan, sini. Rokku basah. Di sana juga basah. Gini Intan, pakai jaketku dulu. Gini aja, kita pulang ganti baju semuanya. Bajunya Intan basah, kita temani dia pulang ganti baju. Aku siapkan kembang api, ayo kita pergi ke tepi sungai. Gimana? Sekalian kita rayakan kelulusan kita dan berhasil dapat kerjaan yang diinginkan. Gimana? Ayo ke tepi sungai. Asik. Ayo, kamu ikut kita ya. Baik. Ayo. Lihat kembang apinya. Asik-asik aja ya. Makasih. Maaf ya semuanya. Kami telat. Wah, rok yang dipakai Intan, ini model terbaru dari Paris Fashion Week. Di seluruh dunia cuma 30. Di negeri ini, kok malah ada di dia? Dan sepatu Intan itu, sepatu kristal berlian itu custom dari Chanel. Bukan sembarang orang bisa beli. Cantik kan? Ini Dimas dan Karama yang beliin khusus. Itu kembang api ya. Aku juga mau. Di tanah banyak kok. Kenapa minta yang punya aku? Tapi aku cuma mau yang di tanganmu ini. Boleh ku berikan padaku? Kamu mau ya? Baik. Nih. Ayo, apa maksudmu? Intan kan cuma mau 2 bunga api yang kamu pegang. Kenapa kamu lempar ke tanah? Ayo, Intan dari keluarga miskin. Kamu di depan banyak orang menghinanya. Kurang ajar. Sudahlah, Intan, kita nggak usah. Cuma 2 bunga api kan? Aku dan Rama sudah belikan kamu bunga api yang lebih indah. Intan, kami sudah siapkan untukmu bunga api ungu paling indah. Bunga api ungu, itu kan yang legendaris itu. Bunga api terbaik sedunia. Enak banget jadi Intan. 2 idola kampus sama-sama memanjakannya. Seumur hidup sudah cukup. Bunga api ungu. Kayaknya kalian sudah lupa janji kita dulu. Indah banget. Romantis banget. Ayo, tahu nggak? Bunga api ungu yang paling indah dan romantis. Nanti kalau kita sudah punya uang, kita belikan Ayu bunga api ungu paling indah. Berarti makna bunga api ini adalah cinta abadi. Sayangnya, di dunia ini tidak ada cinta abadi. Dimas, Rama, aku akan segera meninggalkan kalian. Karama, Dimas, terima kasih sudah memberiku cinta terbaik di dunia. Sejak kecil, tak ada yang sebaik kalian. Kalian orang terpentingku. Intan, api unggun ungu terindah, kamu yang nyalakan. Aku tak bisa serakah. Momen indah ini harus kita saksikan bersama. Karama, Dimas, kalian mau ikut aku nyalain api unggun ini? Tentu saja. Cantiknya, romantis banget, kayak di drama aja. Api unggun, ungunya indah. Intan, katanya
Katanya berdoa ke api unggun, doanya gampang Kak doain. Oh iya, katanya kalau berdoa ke api unggun, doanya jadi Kak doain. Sepatu cepatlah minta satu. Kamu mau berdoa? Aku berharap masa depan cerah, impian terwujud. Intan, katanya berdoa sambil melihat kembang api, doanya gampang terkabul. Kamu mau berdoa? Semoga Dimas dan Rama berjaya selalu. Masa depan cerah. Intan, kamu konyol. Siapa sih yang berdoa untuk orang lain? Karena kalian itu orang terpentingku. Kamu juga orang terpenting kami. Kak Rama, Dimas, kayaknya Ayu lagi nggak seneng. Ya, soal hari itu aku udah lupa. Kalian jangan marah lagi. Intan, kamu baik banget. Nggak kayak Ayu. Ayu itu galak banget. Aku nggak tahu gimana bujuk dia. Main drama lagi. Dasar, dikayangin kita sampai jadi begini. Kalau kalian nggak mau maafin dia, biar aku yang bujuk dia. Kebetulan, aku kasih dia kejutan. Putri Ayu, ini kejutanmu. Ayu. Putri Ayu, ini kejutanmu. Ayu. Lenganku. Sudah sadar? Jangan bergerak ya. Lenganmu luka bakar parah. Tadi dokter sudah operasi transplantasi kulit. Untungnya kamu cepat dibawa. Kalau terlambat sedikit, lenganmu bisa dipotong. Putri Ayu, ini kejutanmu. Hatimu, kenapa bisa begitu kejam? Oh iya, tadi yang bawa kamu ke sini ada 2 cowok yang ganteng banget. Melihatmu pingsan, mereka jadi panik. Selama kamu pingsan, mereka terus menjagamu. Baru bisa disuruh istirahat. Gimana kalau aku panggilkan mereka berdua? Kalau mereka lihat kamu sadar, pasti senang banget. Jangan. Jangan panggil mereka. Mereka berdua. Aku seumur hidupku tak mau ketemu lagi. Suster, lenganku sakit banget. Seperti dipotong pisau. Obat biusnya sudah habis. Luka bakar itu paling sakit. Sangat menyiksa. Begini, aku panggilkan dokter lagi. Biar dia suntikan obat nyeri lagi. Tahan sebentar ya. Ayu, kamu gimana? Aku khawatir banget. Ayu, ini salah kami. Kami gagal melindungimu. Ini dari Intan, surat maaf untukmu. Dia minta aku berikan. Ambil. Ayu, aku tahu kamu sakit banget. Tapi bisa tenang dulu. Intan memang salah kali ini. Tapi dia juga tidak sengaja. Selama kamu pingsan, dia juga merasa bersalah. Dia terus berpikir cara minta maaf. Maafkan saja dia. Dimas, kamu salah pikir. Aku yang terluka, dia bersalah. Kenapa aku yang harus tanggung jawab? Ayu, jangan salah paham. Intan cuma mau minta maaf. Minta maaf? Boleh, biar dia rasakan juga. Lengan yang terbakar begini, biar dia rasakan juga operasi kulitnya. Ayu, kamu jangan begitu memaksa ya. Intan sudah merasa bersalah. Kamu mau apa lagi? Memangnya harus dia masuk dan berlutut padamu, baru kamu mau maafkan dia? Baik, suruh dia berlutut padaku, menunduk minta maaf. Kalau tidak bisa, keluar dari sini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ayu,
cari dokter terbaik di kota ini untukmu. Pasti tak akan meninggalkan bekas. Istirahatlah dulu. Kami pergi dulu. Kamu... Eyo. Bagaimana? Sakit sekali ya. Sekarang saya beri obat bius. Tahan sebentar. Nggak usah. Udah nggak sakit. Kok bisa nggak sakit? Lukanya sudah robek, nanti harus ganti obat lagi. Ini kan sakitnya seperti ditarik kulitnya. Bius dulu, baru ganti obat. Kalau enggak, dia nggak akan tahan. Sini. Dimas. Rama. Sakitnya ditariknya kulitku. Tak sebanding dengan lukamu. Bahkan 1/1000 pun. Kukira saudara sepermainan itu anugerah takdir. Baru kusadari, saudara sepermainan itu sudah layu, dan sahabatku sudah pergi. Ayu, Ma, Pa. Kita bawa serigala masuk. Si Intan itu keterlaluan. Dia jelas-jelas sengaja melukaimu. Aku pasti akan membuatnya membayar akibatnya. Sakit nggak? Nggak apa-apa. Nih, pelan-pelan. Minum yang banyak ya. Begini lukamu cepat sembuh. Ayu, ayah ibu masih ada kerjaan. Gak bisa nemenin kamu di sini. Ayah sudah carikan perawat dan dokter terbaik. Kamu gak usah pikirin apa-apa. Di sini istirahat saja. Ayah, ibu, pergilah, gak usah khawatir. Ayu, jaga diri baik-baik ya. Ya, ibu selesai kerjaan, langsung balik. Iya, tahu. Kami pergi ya. Ayu, maafkan aku ya. Jangan suruh tante dan om gugat aku. Kalau enggak, hidupku hancur. Keluar, aku nggak mau lihat kamu sekarang. Ayu, aku sungguh salah. Maafkan aku ya. Ayu, beri aku kesempatan lagi. Terakhir kali, lepaskan. Lepaskan. Ayu, aku salah. Jangan pukul aku. Jangan sentuh dia. Sinyo, kamu gak apa-apa? Aku cuma mau minta maaf dari Yanyu. Karena dia gak mau lihat aku pergi saja. Kamu gak usah pergi. Hari ini, kita di sini saja untuk selesaikan ini. Yanyu, kamu benci Sinyo. Tapi jangan suruh orang tuamu untuk menuntutnya. Jangan keterlaluan. Lenganmu terluka itu karena Sinjao tidak sengaja. Dia tidak sengaja menyakitimu. Menuntutnya secara hukum. Apa tidak keterlaluan? Ayu, Kak Ifeng, kalian gak usah membela aku. Yanyu terluka parah karena aku. Dia benci aku, itu wajar. Kalau bisa membuatnya kurang menderita, aku rela terluka separah dia. Jadi, kalau aku terluka seperti kamu akan memaafkan? Yanyu, sudah cukup? Sinyo, kamu bodoh sekali. Yanyu, apa hatimu terbuat dari besi? Apa kamu tidak punya perasaan manusiawi? Xingyao sudah jadi begini semua karena kamu. Masih berani tertawa? Kalau begini, masih tak bisa menghapus kebencian. Biar aku yang tanggung untuk Singyao. Sudah cukup. Sepertinya aku tak pernah mengenal dua orang ini.
Aku tak terima dilempar tanggung jawab. Memaafkan atau tidak, itu urusanku sendiri. Aku mau istirahat. Kalian bisa keluar. Apa katamu? Katakan, aku mau istirahat. Pergi. Yanyu, kamu berubah. Kenapa kamu jadi sekejam ini? Aku jadi tak kenal kamu. Maaf, ini semua salahku. Ayu, Kak Ifeng, aku yang menyusahkan kalian. Xingyao, jangan nangis. Bukan salahmu. Tenang saja. Ada kami. Benar. Kamu masih punya kami. Aku akan pergi sekarang mencari pengacara terbaik di kota ini untuk membela kamu. Kita akan cari cara bersama untuk membebaskanmu. Kita pergi. Si Yanyu ini benar-benar kita manjakan. Baru kemarin dia bicara sama kita dengan nada begitu. Semoga ini dia suka. Halo. Nyonya Suyanyo, hari ini hari pertama Anda. Kenapa Anda belum datang? Pak Fu, saya sudah minta izin ke HRD. Beberapa hari lalu, saya operasi kecil. Kalau begitu, kita tunda sebulan. Nanti saya jemput Anda di bandara. Tidak usah. Paling lambat, lusa. Lusa saya pasti tepat waktu sampai di LA. Baik. Janji? Sampai jumpa. Janji, lusa di LA. Kamu mau keluar negeri? Dimas, Karama? Intan, bukannya kamu di kamar harus istirahat? Kok kamu keluar? Gimana? Lukamu masih sakit? Sakit sedikit, tapi dengan kalian di sisiku, aku yakin pasti cepat sembuh. Dimas, Karama, lukamu gimana? Sakit nggak? Aku kan pria dewasa. Kulitku tebal. Nggak sakit. Jadi ini kenangan persahabatan kita. Mulai sekarang, di lengan kita semua punya tanda. Jadi, dimanapun, kita tetap orang terpenting. Putri Ayu, ranjang 11. Waktunya ganti obat. Ayo, ganti obat. Sedikit sakit. Nanti tahan sedikit. Tahan sedikit. Suster, sakit. Boleh diberi obat bius. Kalau selalu diberi bius, lenganmu mau diselamatkan nggak? Luka bakar paling sakit, harus potong daging busuknya dulu. Lalu oleskan salep baru. Proses ini akan berlangsung beberapa hari. Beberapa hari? Berarti lusa, aku nggak bisa pulang dan nggak bisa ke LA. Ayu, jelaskan. Kamu mau kemana? Ngapain? Dasar gegabah, gak lihat aku lagi ganti obat pasien? Mau bikin pasien makin sakit ya? Bukan begitu. Nurse, lanjutkan saja. Nanti kami bicara. Bisnis luar kota? Gak masalah, tapi jaga agar lukanya jangan kena air. Kalau nggak bisa bengkak, nanti susah diobati. Selain itu, jaga juga kebersihan lukanya. Sudah, hari ini ganti obat terakhir. Sore ini sudah boleh pulang. Makasih, nurse. Sama-sama. Ayo, kemana kamu buru-buru? Kami minta teman untuk izinkanmu di Inovasi Nusantara. Intan juga kami izinkan. Baru sembuh, langsung keluar kota. Istirahat saja dulu. Urusanku, jangan repotkan kalian. Ayo. Ayo, hati-hati. Ayo, istirahat saja dulu. Kami bantu berkemas. Jangan lupa chargernya. Dasar ceroboh. Botol minum itu milikmu. Masukkan juga. Rapikan. Dimas, Karama, lenganku. Intan, kenapa? Kok berdarah? Sakit ya? Jangan bicara dulu. Kita cari dokter dulu. Eyo. Intan, hati-hati. Ayo, nanti kami jemput kamu. Aku masih berhayal kalau mereka akan kembali. Junya. Ayo, aku dan Rama datang menjemputmu. Ayo, naik. Gak usah. Aku sudah pesan taksi. Papa, Mama lagi di luar kota. Biar kami yang jaga kamu. Kami tahu kamu gak senang. Jadi kami mau gak ketemu Intan lagi. Pantas kamu gak suka dia. Tapi kenapa hubungan kita jadi begini? Ayo, kalau kamu gak naik hari ini, aku parkir di sini. Biar jalan ini macet.
Mau jalan nggak sih? Cepat jalan. Maaf, kami jalan sekarang. Ayo. Ayu, ini kesukaanmu, kue mangga. Aku dan Rama antre 3 sampai 4 jam baru dapat. Coba yuk. Kami tahu kamu suka mangga. Coba yuk, bagaimana? Aku kan alergi mangga. Kalian salah ya. Yang suka mangga itu Intan, bukan aku. Ayo, udah nggak? Masalah ini nggak akan selesai ya. Ya? Di sini memang tak ada tempat untukku. Buat apa memaksa? Maaf Ayu, tadi aku salah. Ini sisa dari permainan kita waktu itu. Jangan salah paham ya. Bukan urusanku, gak usah jelasin. Ayu, tadi Dimas cuma lancang. Kamu kan tahu sifatnya. Ini dari aku dan Dimas di luar negeri. Salep dari profesor medis. Bisa mempercepat penyembuhan lukamu. Ingat, diolesin. Gak usah, sudah ada obat dari dokter. Gak butuh ini. Aku gak tahu gimana jelasinnya. Belakangan ini, kami memang mengabaikanmu. Aku dan Rama akan menebusnya. Kalau mau kemana atau mau ngapain, bilang aja ke kami. Kami akan temani kamu. Seperti dulu. Gak usah, aku baru keluar. Agak capek, mau pulang. Oke, pulang. Kita pulang. Ayo, jangan lupa ya. Setelah kita kerja, kamu harus tepati janjimu ya. Di antara aku dan Dimas. Pilih satu dan nikahi dia. Kalimat itu lebih pantas kalian tanya Intan. Aku mau pulang. Ayu, aku tahu kamu masih cemburu sama Intan. Tapi kamu gak perlu begini. Kami kan sudah bilang banyak kali. Kami sama Intan hanya seperti adik. Kamu gak perlu mikir banyak. Aku gak cemburu. Putri Ayu, cukup. Aku dan Rama sudah begitu rendah hati padamu. Kamu mau apa lagi? Aku gak mau apa-apa. Aku baru keluar. Aku capek banget. Biar aku tidur nyenyak ya. Kenapa aku merasa Ayu berubah? Dia makin gak peduli. Mungkin setelah kerja, dia akan baik. Kita beri dia sedikit waktu untuk memilih. Halo Bu. Ayu, kamu sebagai lulusan terbaik Universitas Nusantara dan berhasil masuk ke perusahaan nomor 1 dunia, MG Teknologi Internasional. Kampus mau kamu beri pidato untuk menginspirasi adik-adik dan berbagi pengalaman belajar. Baik, Bu. Saya akan segera bersiap. Soal pindah ke MG, mereka pasti tahu juga. Dibanding itu, berbagi pengalaman belajar dengan adik-adik lebih berarti. Dimas Arya, Rama Pratama. Segera kalian tahu kalau aku akan ke Nusantara. Selanjutnya, lulusan terbaik dipersilakan ke panggung. Ayu, kamu gak usah naik ke panggung kali ini. Ada yang kamu mau makan? Atau mau kemana? Kami temani kamu. Apa maksudmu? Intan ingin meningkatkan kemampuan berpidatonya. Dia sangat butuh kesempatan ini. Aku minta ibuku untuk menyerahkan kesempatan ini kepada Intan. Iya, Ayu. Nanti masih banyak kesempatan. Kali ini, serahkan saja padaku. Makasih, Ayu. Makasih, Yanju. Yanju, cuma kesempatan pidato sekali. Kasih saja ke Xingyao. Xingyao dari kecil miskin. Dia belum pernah dapat kesempatan tampil di panggung. Pidato kali ini bukan besar, tapi juga bukan kecil. Kami cuma mau mendorongnya. Aku begadang semalaman untuk siapkan naskah ini. Kenapa harus kuberikan padanya? Cuma sekali. Cuma kesempatan pidato. Kamu gak pakai kan? Biarkan Xingyao pakai, kenapa? Halo semuanya, saya kakak tingkat kalian, Xingyao. Saya senang hari ini bisa berdiri di sini. Yanyu, jangan marah. Kami sudah tahu kamu akan marah. Jadi, kami sudah siap untuk membujukmu. Kalau kamu mau makan atau melakukan sesuatu, kami akan temani kamu. Aku gak marah. Aku mau mulai kerja. Aku pulang berkemas. Kami temani kamu. Kami bantu kamu berkemas. Hari ini aku bisa masuk ke Cloud Innovation Group. Aku sangat berterima kasih pada 2 orang terpenting dalam hidupku, Ayu dan kakak Yifeng. Aku agak gugup.
bisa naik ke sini dan temani aku berpidato. Maaf ya, Nyu. Xingyo itu pemalu. Pertama kali di panggung, dia butuh kami. Iya, kayaknya kami nggak bisa bantu apa-apa. Maaf, Ayu. Intan itu penakut. Pertama kali naik panggung, dia butuh kita. Iya, kita sepertinya juga nggak bisa apa-apa. Jangan marah. Kita sudah tahu kamu akan marah. Jadi, kita sudah siap untuk membujukmu. Kalau kamu mau makan atau melakukan sesuatu, kita akan temani kamu. Konyol sekali. Sungguh hati kalian. Di depan pertunjukannya, tak ada harganya. Ayu, kok nggak marah ya? Sepertinya nggak marah sama sekali. Iya, sia-sia kita siapan banyak cara. Tapi lebih baik begini. Sayang sekali. Dimas, Rama, kalian melewatkan kesempatan terakhir untuk tahu kebenarannya. Ayo, sudah lengkap semua barangnya? Dengar ya, ini beda dari di negeri. Selisih waktunya belasan jam. Yang perlu dibawa, bawa semua ya. Ayo, ayah antar ke bandara. Kamu pergi jauh-jauh sendirian. Ayah ibu khawatir. Ayah, ibu, kalian sibuk kerja. Jangan khawatirkan aku. Kamu pergi sendirian ke tempat yang jauh. Mana mungkin kami tenang. Sudah. Bu, kerja di luar negeri. Ibu sudah sedih begini. Nanti kalau aku nikah, gimana ibu? Soal nikah, awalnya ayah pikir anak keluarga Arya dan Pratama, dua anak itu baik-baik. Waktu kecil, kalian main bareng dan mereka jaga kamu baik. Sekarang kulihat mereka tak bisa diandalkan. Ayah, Bu, aku sudah lama tak suka mereka lagi. Mulai sekarang, kami terpisah. Aku dan Dimas, juga Rama, tak ada hubungan lagi. Ayu, kamu bilang apa tadi? Apa maksudmu dengan kita tak ada hubungan lagi? Ayu, jangan lupa, besok kamu harus diantara aku dan Dimas. Pilih satu untuk dinikahi. Pilih siapapun, kita berdua akan jaga baik-baik tante dan om, dan mencintaimu. Kamu bawa banyak koper, buat apa? Besok kita lapor diri di Inovasi Nusantara. Nggak perlu bawa begitu banyak barang. Inovasi Nusantara di kota ini. Kalau kamu mau pulang, kangen tante dan om, kita antar pulang. Nggak perlu bawa banyak barang. Urusan saya bukan urusan kalian. Lagian, seorang cewek punya banyak baju. Itu nggak wajar ya? Iya. Mau bawa berapapun, kita bawa semua. Sudah larut. Ayo berangkat. Kita ambil mobil dulu. Ayo, naik mobilku yuk. Di kantor, aku siapkan kejutan. Naik mobilku saja. Aku juga siapkan kejutan. Nggak usah antar. Sebenarnya, nggak usah antar. Sebenarnya, aku... Dimas, Kak Rama, aku lagi di jalan ke kantor. Aku kecelakaan. Sekarang aku sendirian di pinggir jalan pinggiran. Aku takut banget. Intan, gimana sekarang? Kok kamu kecelakaan? Kamu terluka nggak? Nggak apa-apa, cuma agak kaget. Intan, tunggu di sana. Aku langsung ke sana. Nggak usah antar aku ke kantor. Aku bisa sendiri. Nanti kalau sudah sampai, telepon kami ya. Oh ya, ayo. Kamu harus pilih salah satu dari kami berdua. Nanti pasti kabari kami ya. Dimas, kakiku sakit. Nggak bisa gerak. Aku takut. Intan, aku langsung ke sana. Tunggu di sana. Perasaan dulu itu nyata. Dan sekarang, ini juga nyata. Dimas, Rama. Aku akan mulai hidup baruku. Tak usah diantar, biar tak repot. Antar Putri ke bandara. Mah, Pa, jaga diri baik-baik. Aku pergi ya. Di sana jaga diri baik-baik ya. Ada apa-apa bilang mama papa ya. Kalau mama papa sempat, akan ke sana.
Setelah turun pesawat, ingat kabar ya. Masuklah, aku pergi ya. Jaga keselamatanmu ya. Putri Ayu, sudah jelas? Cukup satu teleponku, mereka akan meninggalkanmu. Kalau kamu mau memohon padaku, aku bisa pertimbangkan untuk memberimu salah satunya. Nggak usah. Keduanya, aku nggak mau. Semua untukmu. Kali ini, aku akan mulai hidup baru. Untungnya Intan hari ini hanya luka ringan. Bisa tinggal di rumah sakit sendiri. Kalau enggak, kita nggak bisa kasih Ayu kejutan. Nggak tahu juga kejutan yang kita siapkan apa Ayu suka enggak. Dia pasti suka. Wah, lama nggak lihat proposal seromantis ini. Dan dua cowok ganteng melamar sekaligus. Romantis banget deh. Gak tahu siapa si Dewi yang beruntung begini. Dilamar dua idola terbesar inovasi Nusantara. Pasti cantiknya kayak bidadari. Putri Ayu ini kok belum datang juga? Kenapa? Ku selalu merasa ada niat buruk. Gini, aku telepon Ayu. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ayu memblokirku. Apa? Halo, nomor yang Anda tuju. Putri Ayu ini, ternyata aku juga diblokir. Aku tahu, dia pasti masih marah sama kita. Kita nggak antar dia ke kantor. Salah. Gini, aku ke rumah Ayu dulu, kamu cari di sekitar kantor. Kalau ketemu Ayu, telepon aku. Rama, terus saja manjakan dia. Ini semua salahmu. Ayu. Tuan Rama, kenapa Tuan kesini? Paman, Ayu ada di rumah. Putri pagi tadi bukannya sama Tuan pergi. Dia belum pulang sampai sekarang. Baiklah, makasih. Tunggu sebentar. Makasih. Ayu dulu nggak begini. Jangan-jangan benar kata Dimas. Dia masih marah, malah main hilang. Dulu aku nggak dewasa. Sekarang aku sadar. Segalanya harus lebih mikirin diri sendiri. Benar, ketua kelas. Dia pasti tahu di mana Ayu. Halo ketua, aku mau tanya sesuatu. Rama, kok buru-buru? Ada apa? Kamu tahu Angkasa di mana? Kamu dan Angkasa kan teman dari kecil. Kamu saja nggak tahu dia kemana, gimana aku bisa tahu? Angkasa akhir-akhir ini lagi marah sama kami. Dia blokir aku dan Dimas, keduanya. Dia juga menghilang. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Kamu nggak kenal Angkasa. Dia nggak akan meninggalkan kami berdua. Baru-baru ini kami agak mengabaikannya. Dia agak cemburu. Dia cuma main-main dengki sama kami. Kamu beneran nggak tahu? Dia sudah... Tunggu. Dimas. Rama, cepat ke kantor. Ada masalah. Oke, aku langsung ke sana. Dimas, ada apa? HR bilang karyawan baru. Nggak ada nama Angkasa. Apa? Periksa lagi. Sudah saya periksa berkali-kali. Grup Inovasi Awan, sejak awal, tidak pernah ada karyawan bernama Putri Angkasa. Dia sama sekali tidak melamar kerja di Inovasi Awan. Apa? Yu, menurutmu, apa kita benar-benar mengabaikan Yanyu? Lalu kenapa? Kalaupun dia marah, dia tak akan melanggar janji kita. Jadi, apa dia akan kembali? Ifong, kamu mikirin apa? Mana mungkin Yanyu tega meninggalkan kita? Aku jamin, tak sampai 3 hari. Oh bukan, besok dia akan telepon untuk minta maaf. Benarkah? Dengerin aku, pasti benar. Tapi kali ini, jangan lemah lagi. Aku mau menghukumnya. Biar dia tahu rasa, apa dia masih berani macam-macam. Kalau dia nggak minta maaf dengan tulus,
Aku akan menggelitiknya sampai dia mengalah. Tuan, jangan minum lagi. Minum lagi akan merusak tubuh. Pak Lin, sudah 3 hari. Di mana sih Yanyu? Tuan, perutmu sakit ya? Tuan, tunggu sebentar. Saya ambilkan obat ya. Halo, Xinjiao. Ku sakit. Kak Ifeng, aku lagi sibuk. Aduh, rokku kotor. Paliu pelan-pelan. Xinjiao, kamu di mana? Aku lagi sama klien, sibuk, aku tutup dulu. Baru masuk kerja, sudah sama klien. Kak Ifeng, obatnya. Aku lari belasan kilometer, akhirnya dapat obat untukmu. Cepat minum obatnya, nanti nggak sakit lagi. Tuan, ini obat dari Nona. Dia sengaja menyiapkan untuk Tuan. Cepat minum, Tuan. Yanyu. Ayo. Tuan muda sudah sadar. Paman Bambang, aku kenapa? Tuan muda, perut Tuan kambuh. Tuan pingsan karena sakit. Untung ada Putri, dia sudah menyiapkan obat untuk Tuan. Ayu punya penyakit perut. Kecil di rumah selalu ada obat untuk sakit perut. Ini bukan obat, Putri. Ini obat Tuan muda, Putri bilang. Setiap kali Tuan ke pesta, setelah pulang, perut Tuan pasti sakit. Waktu itu hujan deras. Putri sengaja berlari pulang untuk membelikan Tuan obat ini. Dia sangat khawatir. Dia sengaja meletakkan obat ini di tempat yang paling terlihat di ruang tamu. Ayu masih peduli padaku. Dia masih butuh aku. Tuan Rama, saya buka pintu. Kak Rama, sudah baikan. Dimas bilang kamu di rumah Ayu. Aku sengaja belikan kamu kue dan sudah kusampaikan. Kalau kamu habiskan kue itu, mood burukmu pasti hilang semua. Hei. Lupa omongan dokter? Gula darahmu tinggi. Semua makanan manis, jangan dimakan. Sini, coba satu suap saja. Satu suap saja, Ayu. Aku sudah makan, habis. Dasar si manja. Awas, ku caplok kamu. Paman, Ayu bilang gula darahku tinggi. Izinin aku makan kue. Paman. Pak, kok kosong semua? Putri bilang, di sini, di baliknya, ada kenangan indah. Tapi setelah retak, mau dibuang. Biola ini
Aku juga nggak tahu kok bisa rusak. Ini dari nenek Putri. Saat beliau sekarat, dia serahkan pada ibu besar. Katanya setelah Putri dapat kerja, ini jadi hadiah untuk Putri. Tapi baru 2 hari, kok bisa? Sayang sekali, nggak bisa diperbaiki lagi. Paman, di halaman ada CCTV. Ada, saya ambilkan sekarang. Tuan Rama, video sebulan terakhir semua di sini. Ayu, kamu jangan keterlaluan. Ya Tuhan, aku ngapain? Sebenarnya aku ngapain? Ganti. Biola ini, kalian takkan sanggup. Di puisi kuno tertulis, senar besar gemuruh seperti hujan deras. Senar kecil berbisik seperti bisikan. Itu berarti biola ini. Ternyata biola ini. Aku sungguh tak sanggup. Salah. Salah besar sekali. Aku tak tahu. Aku hanya tahu kalian bertiga waktu kecil saudara sepermainan, bersahabat tanpa syarat. Persahabatan kalian saat itu baik. Tapi sejak Ruan Xingyao muncul, Nyonya Muda tiap hari disalahkan kalian. Kalian merasa Ruan Xingyao kasihan, lalu Nyonya Muda tidak kasihan. Waktu Nyonya Muda kecil, karena Tuan dan Nyonya sering bepergian, tak sempat menemaninya. Waktu Nyonya Muda kecil, dia hidup sebatang kara, hidup sendirian. Sejak kalian muncul, Nyonya Muda tak lagi sebatang kara. Di hati Nyonya Muda, kamu orang terdekatnya, orang paling terpercaya. Gantikanmu. Tapi makin dekat orangnya, makin dalam lukanya. Kalau sering-sering, hatinya pasti mati. Yifeng, kamu kenapa? Yanya sudah balas kamu. Salah. Semuanya salah. Salah apa? Jadi Yangnya sudah kembali. Ayo, aku antar kamu ke suatu tempat. Kamu mau bawa aku kemana? Ayu, keluar Ayu. Pak, Bu, Ayu kemana? Dia nggak masuk inovasi Nusantara. Dia kemana? Putriku kemana? Apa urusan kalian? Bukannya kalian lebih suka Intan Permata itu? Tante, perasaanku pada Ayu orang lain nggak tahu. Tante juga nggak tahu. Kamu suka dia? Kamu menyiksanya 24 jam. Kamu suka dia? Kamu nggak percaya dia, malah Menurutku jangan suka dia lagi. Selama bersama kalian, dia nggak pernah bahagia. Tante, tolong kasih tahu aku. Dia kemana? Orang licik itu cuma mengadu domba. Kamu langsung melupakan dia. Dia dulu baik banget sama kalian. Dia pergi dari kalian adalah pilihan paling bijak. Tante, aku mohon. Aku sungguh tak bisa tanpa Ayu. Tante, kasih tahu aku. Dia kemana? Rama, kamu ngapain? Tante, tolong beritahu saya. Baiklah. Melati. Masalah ini harus berakhir. Memang tidak masuk inovasi Nusantara. Dia ke MG Teknologi, yaitu LA. Ternyata Ayu pergi ke luar negeri. Dan lagi, ada beda waktu belasan jam. Ayu, ku akan meninggalkan kami selamanya. Dimas, Karama,
Aku sudah sampai di tempat kerjaku. Semua di sini, meskipun sangat asing, tapi ini awal yang baru. Dulu, mungkin aku pernah terpikat, atau lebih tepatnya, sungguh menyukaimu. Tapi rasa itu, sudah kalian hancurkan sendiri. Sekarang, aku sudah benar-benar pasrah. Pak Direktur, Nona Ayu sudah di depan kantor. Bapak tak perlu menjemputnya di bandara. Ayu, akhirnya kita bertemu. Halo, saya Ketua MG Group, Aditya Santoso. Halo, Pak Direktur, saya Ayu. Putri Ayu. Masuk ke Departemen Teknologi. Ini ID card-nya dan surat masuknya. Kepala, Pak. Posisi ini, saya takut tidak... Percaya, kamu bisa. Ayo, lihat kantormu. Perkenalkan, ini Bu Kepala baru, Putri Ayu. Untuk pekerjaan selanjutnya, dia akan memimpin kalian untuk menyelesaikannya bersama. Halo semuanya, saya Putri Ayu, lulusan Universitas Teknologi Nusantara. Mohon bantuannya semua. Ayu, di depan itu kantormu. Ayo. Wah, Bu Kepala baru cantik banget. Cantik dan pintar, wanita sempurna. Pak Direktur bawa dia sendiri. Kayaknya mereka ada apa-apa ya. Akhirnya Pak Direktur ketemu wanita idamannya. Wah. Bagaimana? Bagaimana? Suka? Makasih, Pak Direktur. Wajar saja. Semoga di negeri orang kamu tidak merasa asing. Pipa? Pipa ini, meskipun tak sehebat milik nenekmu, tapi juga dibuat dengan telaten. Ayu, semoga kamu suka. Makasih, Pak Direktur. Aku... Apa kita pernah bertemu? Ayu. Selamat. Oh, kamu. Iya. Aku. Selanjutnya, mari kita panggil Bu Kepala. Silakan ke panggung untuk berpendapat. Tentang proyek kuartal ini, sampaikan laporan yang rinci. Silakan beri tepuk tangan. Ayu, kamu hebat. Karena Bapak yang membimbing. Nanti bisa jangan panggil saya Pak Direktur lagi. Nggak panggil Pak Direktur. Kalau gitu, panggil apa? Panggil. Ya. Baik. Kak Aditya. Kak Aditya, ada acara spesial hari ini? Kok disiapin begini rame-ramenya? Selamat untuk Ibu Ayu. Proyeknya berhasil. Perusahaan kita di Asia Pasifik berhasil besar. Kamu adalah pahlawan besar MG. Benarkah? Tentu saja. Ayo, yuk bersulang. Bersulang. Kenapa Ayu? Karirmu sukses sekali. Kok nggak senang? Enggak, aku senang. Ayu, pacaran ya? Kak Aditya, aku sebenarnya nggak apa-apa. Aku tahu, kamu belum bisa move on dari mantanmu. Aku akan... Yuk,
Setelah proyek ini selesai, aku mau pulang. Pulang? Pak Fu, Pak Su, Direktur Utama Ziliantech sudah di Cloud Top Business Club. Sudah menunggu lama. Janjian kerjasama jam 3. Selain itu banyak perusahaan datang ke kantor kita untuk janjian. Tapi semua itu sudah saya tolak semua. Tapi ada satu perusahaan yang sangat punya ide sendiri. Aku urus yang ini, Yanyu. Cloud Top, aku serahkan padamu. Tenang saja Yang Shu, semua sesuai rencana. Antar dia ke Cloud Top. Jaga dia baik-baik. Baik. Pak Liu, kalau Pak sudah tanda tangan dengan MG, jangan sampai lupa saya, sekretaris kecil Pak. Demi bisnis perusahaan, saya sudah berkeliling, kaki saya sampai mau patah. Asal kita tanda tangan dengan MG, kamu akan jadi wakil direktur. Gimana, sayang? Benarkah? Makasih Pak Liu. Tahu siapa yang datang hari ini? Berikan saja ya layanan bintang 5 kalian. Kalau ada sedikit kelalaian, jangan salahkan Ian. Pasang betul. Kamu payah, enyah. Hari ini kunci untuk jadi wakil direktur. Jangan sampai gagal. Kamu berhenti! Kamu tahu ini tempat apa? Beraninya masuk. Bukankah ini kamar 1703? Ini kamar 1703. Hari ini Pak Rizky janjian dengan Presiden MG untuk berbisnis di sini. Apa hubungannya denganmu? Karena ini kamar 1703, berarti ini urusanku. Baru di luar negeri beberapa tahun. Kamu pikir kamu sudah jadi orang atas. Tempat mewah begini, kamu pikir bisa masuk? Aku Presiden Direktur MG, datang berbisnis. Kamu pikir aku nggak pernah lihat hal besar ya? Cuma kamu. Hebat juga kamu Kalau kamu Presiden MJ, aku jadi wakil Presiden cerdas. Bukan, aku jadi ketua dewan. Kalau kamu tak mau cerdas Nusantara kehilangan pesanan karena kamu, cepat panggil Rizky Setiawan ke sini. Putri Ayu, kamu keterlaluan. Aku benci dari kamu. Itu mukamu yang sombong itu. Seolah semua orang di dunia lebih rendah darimu. Tapi sebenarnya, kamu itu cuma orang yang tak berguna. Ditinggalkan 2 teman masa kecilmu, lalu kabur malu-malu ke luar negeri. Kamu itu cuma orang malang yang tak diinginkan. Intan, tutup mulutmu. Jangan sampai kamu menyesal. Berani-beraninya kau marahin aku. Aku bilang sekali lagi, aku kesini urus bisnis, bukan untuk meladenimu. Kamu urus bisnis? Putri Ayu, hari ini Presiden MG memang datang, tapi dia Santoso, bukan Ayu. Kamu sendiri yang cari masalah. Hari ini, aku akan tuntaskan semua dendam kamu sekaligus. Intan, kau harus tanggung jawab. Dasar jalang, masih berani ngomong besar. Hentikan! Berani-beraninya kamu membual. Hentikan! Pak Rizky, wanita ini, dia berani-beraninya pura-pura jadi Presiden MJ. Dia Presiden Direktur MG, Bu Direktur. Apa? Pak Rizky, kerjasama kita lanjut lain kali. Bu Direktur, mohon maafkan kami. Kami dari Cerdas Nusantara sangat susah untuk bisa bertemu Anda. Ini kesempatan emas. Anggap saja, kasihanilah kami, perusahaan kecil kami. Beri kami kesempatan. Pak Rizky, perusahaan Anda punya karyawan seperti ini. Aku tak berani kerjasama lagi. Bu Direktur. Dasar jalang. Kesempatan kerjasama yang sangat sulit didapat. Hancur gara-gara kamu. Kalau aku lihat kamu lagi, kubongkar kulitmu. Sudah susah payah jadi wakil biru cerdas Nusantara. Hancur gara-gara Putri Ayu. Bisa hidup berdampingan. Dimas, Dimas, buka. Dimas, aku Intan. Intan?
Intan? Intan, panas sekali. Kok kamu kesini? Minum air dulu, nanti kamu bisa pingsan. Intan, kamu kenapa? Siapa yang buat kamu sedih? Katakan padaku, biar aku balas. Dimas, Putri Ayu kembali. Dia kembali. Kamu tahu? Ayu? Dia pasti kembali untuk balas dendam. Dia benci aku dulu karena merebut kamu dan Kak Rama. Dia kembali untuk membalasku. Gimana ini? Aku takut banget. Ayu. Janji jari. 100 tahun tak berubah, Putri Ayu ini. Ternyata aku juga diblokir. Ternyata Ayu pergi ke luar negeri. Ayu, benarkah dia meninggalkan kita? Aku mau kasih tahu Rama. Aku mau cari dia. Ayu. Dimas. Putri Ayu. Berapapun lama waktu, di hati mereka tetap cuma kamu. Di sini hari ini mau siapin pernikahan. Kok didekorin romantis banget? Ayu, kamu pernah mikir nggak, waktu kamu nikah nanti juga seromantis ini? Aku nggak minta romantis. Aku cuma mau kita saling cinta tulus. Dan nggak meninggalkan satu sama lain. Ayu, kamu mau menikah denganku? Seumur hidupku, aku pasti setia, tak akan meninggalkanmu. Kak Aditya? Ayu, terima aku. Biar aku jaga kamu seumur. Jangan terima dia. Ayu, benar kamu. Mimpikan Ayu. Benar salah. Kembali denganku. Ada apa? Putri Ayu, sudah 3 tahun tak jumpa. Kamu malah begitu sama kami. Kamu tahu nggak? Rama demi mencarimu sampai berlutut pada tante. Cukup. Dimas, jangan bicara lagi. Tugas utama kita sekarang adalah membawa Ayu pulang. Rama, kamu kenapa? Nanti aku jelaskan. Aku tak akan ikut kalian. Pergilah. Putri Ayu, cukup. Rama sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Aku tak mau apa-apa. Aku hanya tak mau terlibat lagi dengan kalian. Hubunganmu dengan dia siapa? Gak masuk akal. Ternyata kalian selingkuh. Pantas kamu pergi. Pantas kamu ingkari janji kita. Dan pergi diam-diam. Ternyata sudah punya ganti. Putri Ayu. Dasar murahan. Kamu coba saja sentuh dia lagi. Putri Ayu, beraninya kamu begini padaku. Dimas, Rama. Sudah cukup, kita sudah selesai. Sudah Ayu, tadi Dimas terlalu gegabah. Tapi bisa nggak? Jangan ngomong gitu. Rama, 2 tahun lalu Putri Ayu pergi tanpa pamit. Sekarang dia kembali dan mau balas dendam pada Intan. Kamu bilang apa? Pokoknya semua salah Putri Ayu. Aku menunggumu 2 tahun. Tapi kamu kembali dan berulah begini padaku. Cukup. Jangan bicara lagi. Jangan hina Ayu lagi. Kamu gila. Kenapa hari ini kamu selalu membelanya? Padahal 2 tahun lalu dia yang menyakitimu. Kalian berhenti berkelahi. Pilihanku itu adalah keputusan pribadiku. Itu bukan urusan kalian. Pergilah. Ayu, aku tahu kamu masih marah. Tapi jangan sembarangan nikahi orang asing. Kamu harus tanggung jawab. Aku tidak sembarang cari orang asing. Dia pria yang kupilih untuk seumur hidup. Kamu bilang apa? Apa? Ayu, kamu beneran mau nikah? Ya, aku mau nikah. Ayu, nikah itu kan seumur hidup. Kita sudah bersama kamu belasan tahun. Kita yang paling cocok untukmu. Kamu gak bisa nikah sama orang yang gak kamu kenal. Terlalu gegabah. Aku gak gegabah. Setiap keputusan yang aku ambil sudah aku pikirkan matang. Tapi kenapa harus dia? Karena cuma dia yang tegas memilihku. Tuh kan, kamu masih cemburu sama Intan. Ayu, cukup nggak? Ayu, jangan karena kesalahan kami kau hukum dirimu. Kau nikah sama orang asing, kau nggak akan bahagia. Kau bilang aku dan Kak Aditya orang asing. Kamu salah.
Aku dan kalian yang benar-benar orang asing. Ayu, jangan bicara keterlaluan. Apa aku salah? Sejak Intan Permata muncul, dia menghancurkan persahabatan kita belasan tahun. Intan Permata kan keluarga kalian kan? Kamu, baik. Aku takkan basa-basi. Hari ini, walau harus kusatukan, kamu harus aku bawa pulang. Cukup, Dimas. Rama, jangan. Itu salahnya Putri Ayu. Meninggalkan hubungan kami belasan tahun. Berpaling dan jatuh pria lain. Sekarang malah dia yang mengeluh, mengotori nama kami, mengadu domba kami dengan Intan. Orang seperti itu. Kenapa kamu masih membela dia? Cukup, Dimas. Jelas-jelas kita yang ditipu Intan sampai pusing. Kamu sudah dibius oleh Putri Ayu. Intan terluka, kamu gak lihat. Berantem di rumah, kami mau makan. Ayu, aku tak mau kamu karena ini menyesal seumur hidup. Ayu, ikut aku pulang. Sudah aku bilang, jangan sentuh dia. Perkenalkan diri saya. Saya Aditya Santoso. Saya ketua direksi MG. Putri Ayu, dia pacarku. Hari ini aku mau melamarkannya. Minta dia menikahiku. Ayu, apa kamu mau menikahiku? Ayu, aku tahu. Apapun yang kukatakan, kamu tak akan percaya padaku. Tapi beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan membalasnya untukmu. Tapi, Rama, keadilan terlambat. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Kalian bisa pergi. Enggak, aku enggak pergi, Ayu. Aku takkan biarkanmu pergi lagi. Begini, kamu mau ke LA, aku ikut kamu. Kalau tak pergi, akan kuusir kalian dengan satpam. Diam kamu. Dimas, jaga sikapmu. Dimas, ayo pergi. Ayu, mereka sudah sadar. Kamu akan menyesal. Ayu, aku, Aditya Santoso, memang tegas. Tapi aku tak akan memaksa orang lain untuk memilih. Aku suka kamu. Makanya aku harap kamu pikirkan baik-baik siapa yang sebenarnya kamu suka. Baru beritahu aku, baik? Ternyata di dunia ini, ada yang tidak memaksaku melakukan hal yang tak kusuka. Ternyata ada yang tulus peduli padaku, menjagaku dan memahamiku. Kak Aditya, kamu benar-benar berbeda dari mereka. Baik, aku setuju. Aku akan pikirkan baik-baik. 7 hari lagi, akan kuberi jawabannya. Tuan Dimas, jangan minum lagi. Minum lagi, tubuh Anda akan rusak. Ternyata aku sudah banyak menyakiti Ayu. Aku memang brengsek. Rama, kenapa nggak bilang dari awal? Baru sebentar, kamu sudah memukul Intan sampai begini. Kok aku nggak sadar? Jahat sekali pikiranmu. Ayu dan Intan baik hati menyuapimu. Kok sikapmu begitu? Ayu, kamu jangan begitu memaksa ya. Putri Ayu, cukup. Aku dan Rama sudah merendah begini. Kamu mau apa lagi? Tuan Dimas, jangan minum lagi. Bangunlah sedikit. Kalau kamu terus begini, Ayu akan benar-benar jadi milik orang lain. Tapi aku sudah banyak menyakiti Ayu. Mana mungkin dia mau memaafkanku lagi. Dimas, jangan minum lagi. Bangunlah. Setelah kita pergi hari itu, aku tanya staf di sana. Dia bilang, Ayu sama sekali tidak menerima lamaran Aditya Santoso. Semua ini masih bisa diperbaiki. Benarkah yang kamu bilang? Sudah kuduga. Ayu hanya ingin membuat kita marah. Dia tidak mungkin suka si Santoso itu. Ayu bilang ke kita akan mengumumkan dalam 7 hari siapa yang dia sukai. Karena dia menunggu kita sadar. Kan? Mana mungkin Ayu meninggalkan kita. Selama ada Intan Permata, ada bukti kita salah paham, Ayu. Tapi kenapa dia tidak bilang lebih awal? Kalau dari awal kita tahu semua ini ulah Intan Permata, kita pasti membelanya. Dia sudah bilang, cuma kita semua nggak percaya. Mungkin sudah kecewa lama, jadi nggak mau jelasin lagi. Aku brengsek banget. Aku sudah berbuat apa? Dimas, Tante Ayu benar. Kita memang buta dan tuli. Wajar Ayu gak mau urus kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memulihkan nama baik Ayu. Dan membuat Intan Permata membayar. Intan Permata,
Ini salahmu. Kamu membuat kita salah paham, Ayu. Aku gak akan melepaskanmu. Kak Dimas, Kak Rama, kenapa kalian buru-buru cari aku? Kebetulan aku juga mau cari kalian. Ada apa kamu cari kami? Aku sudah dengar soal kalian. Putri Ayu keterlaluan sekali, sampai membuat kalian berdua malu di depan banyak orang. Di dunia ini, hanya aku yang tulus pada kalian. Aku takkan seperti Putri Ayu yang munafik. Kak Dimas, Kak Rama, aku sudah lama menyiapkan 2 cadar ini. Menunggu kalian mengungkap sifat asli Putri Ayu, lalu memakainya untukku. Tapi jangan khawatir, aku takkan seperti Putri Ayu yang memaksa memilih salah satu dari kalian. Aku rela berkorban menikahi kalian berdua sekaligus. Kalau di sini tidak diperbolehkan, kita pergi ke luar negeri. Kak Dimas, Kak Rama, cepat pasang untukku. Aku mau menikahi kalian. Kenapa pukul aku? Intan, kau tahu, aku dan Rama hanya akan memasang cadar untuk Ayu karena kau tak pantas. Kak Rama, apa maksudmu? Intan, jangan pura-pura polos di depan kami. Semua kejahatanmu pada Ayu, kami sudah tahu. Apa Ayu sudah bilang apa-apa? Kalian jangan percaya padanya. Kak Dimas, Kak Rama, dengarkan aku. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Masih berani membantah. Aku tahu masa depanmu yang terpenting. Kami sudah memotong semua bantuan untukmu. Intan, semua perlakuanmu pada Ayu akan kubalas satu persatu. Masuk. Kalian mau apa? Rama, Dimas, aku benar-benar salah. Aku cuma mau kalian perhatikan aku. Aku mohon, jangan usir aku. Keluargamu tidak sejahtera. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti Ayu. Apalagi membuat Ayu hampir mati. Intan, kejadian dulu kita bisa memaafkanmu. Tapi kamu tega sekali mau melumpuhkan tangan Ayu. Menurutmu, pantas aku memukulmu? Jangan, Dimas. Seret keluar dan pukul. Jangan kotori tempat keluarga Ayu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul lagi. Dimas, Rama, kalian jangan menipu diri sendiri lagi. Sebelum ini, kalian punya banyak kesempatan untuk memulihkan Putri Ayu. Tapi kalian tidak melakukannya. Kalianlah yang membuangnya sendiri. Dia sama sekali tidak mencintai kalian. Yang mencintai kalian itu aku. Diam. Ayu masih mencintai kami. Jangan biarkan kami melihatmu lagi. Kalau tidak, tiap kali ketemu, kamu akan kami hajar. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kenapa kalian semua cinta Putri Ayu? Status keluarga, uang, kekuasaan, orang tua yang sayang, dan teman dari kecil. Sepertiga. Kenapa dia punya semuanya, tapi aku tidak? Tuhan, kenapa kau tidak adil? Sangat tidak adil. Putri Ayu, kau hancurkan aku. Aku bersumpah, aku pasti akan membuatmu menderita. Besok Ayu harus memberitahukan jawabannya. Rama, apa ide kamu? Perusahaan baru berdiri, banyak urusan. Yang terpenting sekarang adalah mencari Ayu kembali. Kita jalankan bersama. Pasti bisa menjadi besar. Benar. Meskipun aku yakin Ayu tak akan terima si Santoso itu, tapi untuk berjaga-jaga, kita harus siap sebaik mungkin. Dimas, kita gabungkan tenaga. Oke, kita harus buat dia tahu dia tak bisa kabur. Putri Ayu, aku dan Rama datang menepati janji. Ucapan cinta terakhir tak kamu lihat. Kali ini, kamu tak boleh melewatkannya lagi. Putri Ayu, kamu sudah berjanji. Dari kami berdua, pilih satu untuk bersamamu. Sekarang, saatnya kamu memilih. Ayu, kamu datang. Kalian masih ingat malam reuni 2 tahun lalu, rahasia saya? Setelah Intan Permata menghalangi saya tak pernah mengatakannya. Tapi sebenarnya sejak saat itu, saya sudah memutuskan, seumur hidup saya tak akan memilih lagi kalian berdua, satu pun.
Jadi, berapapun ulangannya, saya tak akan pernah memilih kalian. Ayu, maafkan kami. Kami sudah keterlaluan. Tapi, bisa tidak beri kami kesempatan lagi? Lihat, ini hadiahnya. Ini hadiahmu dari umur 5 sampai 23 tahun. Kami pilih dengan telaten. Ayu, maafkan kami ya. Apa yang kubilang, kalian gak ngerti. Ayu, aku tak memintamu memilih salah satu dari kami. Asal kamu tinggalkan Aditya, kami berdua bersedia mencintaimu bersama. Rasa baikku padamu sudah kalian hancurkan sendiri. Jangan minta dimaafkan, apalagi mau bersama lagi. Semua itu mustahil. Jangan harap lagi. Aku gak percaya. Kok cinta bisa hilang? Aku tahu, kamu masih marah sama Intan kan? Kami sama dia sudah putus hubungan. Tenang saja, hal yang dia lakukan, kami sudah tahu semua. Dia juga sudah kena hukumannya. Ayu, lihat. Jadi, kalian datang ke sini hari ini untuk meminta maaf untuknya? Bukan. Kami bukan meminta maaf untuk Intan. Nasibnya, sekarang itu karmanya. Dulu kami semua ditipu oleh Intan. Makanya, kami jadi cuek sama kamu. Kalian gak merasa alasan ini lucu sekali? Kita tumbuh bersama dari kecil, saingan seumur hidup. Iya, aku bisa merasakan kalian serius. Tapi lukanya juga nyata. Aku tak akan memaafkan kalian. Apalagi memaafkan. Ayu, kami sungguh salah kali ini. Bisa tidak beri kami kesempatan lagi? Boleh? Ayu, kami sungguh mencintaimu. Hatiku juga punya perasaan. Selama ini kalian sudah menyakitiku begitu parah. Kenapa aku harus memaafkan kalian tanpa syarat? Sekarang kalian malah bilang menyakitiku karena cinta. Apa kalian tidak merasa konyol? Ayu benar. Orang dewasa, untuk orang yang dicintainya, tidak akan pernah menyakitinya demi cinta. Ayu, 7 hari sudah habis. Jawabanmu apa? Bisa beritahu aku kan? Kak Aditya, jawabannya sudah lama ada dan selalu tegas. Aku janji padamu, baru memberitahumu hari ini. Aku mau kamu merasa aman. Aku tak mau kamu merasa aku bersamamu karena emosi. Ayu, kamu mau menikah denganku? Aku mau. Ayu, jangan nikahi dia. Ayu, aku salah. Semua salah Intan. Dia yang mengadu domba. Kami tidak benar-benar suka dia. Kami hanya memanfaatkannya untuk membuatmu cemburu. Ingin kamu lebih peduli. Hanya kami tak sadar kamu jadi menderita begini. Jelas ada banyak cara. Tapi kalian malah memilih yang paling menyakitiku. Jangan diri sendiri lagi. Kalau kalian benar peduli pada Ayu, Intan tak akan punya kesempatan. Kalian hanya mencari alasan. Dimas, Rama, hingga hari ini, aku baru lihat sifat asli kalian. Dulu aku anggap kalian sebagai cinta terindahku. Tak kusangka, di hati kalian, aku hanyalah darah nyamuk di dinding. Karena hati kita tak sejalan, kenapa harus dipaksa? Aku pernah tulus padamu, tapi itu bukan cinta. Karena belum sampai cinta, sudah kalian hancurkan sendiri. Cinta dariku, kalian anggap sepele. Justru karena kebodohan kalian, aku bisa bertemu cinta sejati. Jadi, aku malah harus berterima kasih. Terima kasih karena kalian tak tahu diuntung. Yanyu, hubungan kita belasan tahun. Apa kamu tega membuangnya begitu saja? Kita tumbuh bersama dari kecil, sepertiga. Aku yang paling tahu kamu. Kita berdua yang memang sepasang. Yifeng, yang mematahkan kuda unta, bukan jerami terakhir. Hubungan kita sudah lama retak-retak. Ada orang, ada hal, saja, hilang saja. Yanyu, aku sumpah. Aku tak akan pernah lagi ragu padamu. Aku hanya akan dengar kamu. Aku sudah lama melupakan kalian. Sekarang, kalian hanya saat ini teman baikku. Sekarang, kakak yang Siu satu-satunya kekasihku. Aku tak mau ada yang mengganggu kami. Yanyu, mati kau. Putri Ayu, mati kau. Ayu. Rama. Kak Rama. Mati semua. Dimas. Kak Rama. Dimas. Tangkap dia. Biarkan hukum yang menghukumnya.
bawa pergi. Dimas. Pisau melukai tulang belakang Rama, membuatnya lumpuh setengah badan. Angkasa, tenanglah. Sudah kuatur. Pakar terbaik dari luar negeri. Pasti bisa menyembuhkan Rama. Dimas. Lalu Dimas, bagaimana dia? Otak Dimas Arya terkena benturan. Kata dokter, dia mungkin akan amnesia. Sudah kuatur pakar otak. Pasti bisa menyembuhkan Dimas Arya. Amnesia juga bagus. Dia tak ingat apa-apa. Jadi takkan menderita. Bapak Aditya Santoso, apakah Anda bersedia menikahi Ibu Ayu? Mencintainya, menjaganya, setia padanya, dan tak akan meninggalkannya seumur hidup? Aku bersedia. Ibu Ayu, apakah Anda bersedia menikahi Bapak Aditya Santoso? Mencintainya, menjaganya, setia padanya, dan tak akan meninggalkannya seumur hidup? Aku bersedia. Baru sekarang kami sadar, Ayu sungguh sudah pergi. Kita takkan ada kesempatan lagi. Cinta sejati bukan untuk memilikinya, tapi melepaskannya. Biar kita jadi yang terbaik. Ayo, semoga bahagia. Ayo.